Hai, kembali lagi di channel MFalme Studio dengan saya Nico, dan video kali ini kita akan mereview sebuah webcam dari brand Streamplify. Percaya atau tidak, webcam ini namanya adalah Cam. Iya, Cam doang sebutannya. Tapi kalau pakai nama brandnya jadi Streamplify Cam. Pada paket pembeliannya yang kita dapat tuh hanya webcamnya yang kabelnya tidak bisa dicopot. Serta ada tripod meja kecil. Secara desain, ini bentuknya bulat seperti tabung dan terdapat slide door yang bisa digeser untuk membuka dan menutup kameranya. Pada kakinya terdapat jepitan standar webcam dan bagian bawahnya ini terdapat lubang skru untuk kita pasangkan ke tripod. Pada bagian jepitan webcamnya ini ada karet pelindungnya, tapi ini bahannya agak glossy gitu. Pada bagian kepalanya ini untungnya sudah bisa diputar 360 derajat dan bisa didongak dan nunduknya sampai 45 derajat. Untuk spesifikasi dalaman webcamnya ini memiliki resolusi 2 megapiksel untuk fotonya dan resolusi video yang sudah Full HD 1080p up to 60 fps. Webcam ini juga sudah memiliki autofocus, field view yang sampai 90 derajat, dan mix stereo yang lubangnya terletak di sisi depan dan samping kanan. Apabila webcamnya sedang nyala, kita akan mengetahuinya dari lampu notifikasi yang ada di dekat mic sebelah kiri. Sekarang, mari kita tes webcamnya ini. Untuk pengetesannya, saya akan membandingkan dengan webcam yang biasa saya pakai, yaitu Logitech C920 Pro. Kenapa dengan webcam ini? Karena selain sudah populer di kalangan streamer dari dulu, dari sisi spesifikasi dan harganya pun deket-deket dengan Streamplify Cam. Dan berikut inilah hasil pengetesannya. Nah, ini dia nih penampilan dari kedua webcam kita. Gimana? Teman-teman udah pada tahu belum mana yang Logitech C920 Pro dan yang mana dari Streamplify Cam? Oke? Sudah tahu? Oke, sekarang kita reveal ya. Yang sebelah sini itu adalah Logitech C920 Pro. Sedangkan yang di sebelah sini itu adalah Streamplify Cam. Tuh, gimana kualitasnya? Di sini tuh saya lagi setup ruangannya di depan komputer. Di sebelah sini tuh ada lampu yang langsung nembak ke saya menggunakan softbox. Lalu juga ada cahaya dari jendela di sebelah sini. Tapi nggak matahari langsung gitu. Jadi cuma dari luar agak terang terus kena wajah di bagian sini. Oke, kalau misalnya kita lihat ya. Dari ketajaman dulu. Dari ketajaman menurut saya Streamplify itu lebih tajam daripada Logitech C920 Pro. Tuh, teman-teman bisa lihat ya, misalnya dari mata saya nih. Tuh, kelihatan kan lebih tajam, terus juga dari warna dari rambut. Tuh, detail-detail tiap rambutnya itu kelihatan semua gitu kalau dari webcam Streamplify. Sedangkan kalau dari Logitech kelihatan masih lebih soft gitu. Soft, rambutnya juga kelihatan lebih soft. Kayak gitu. Sedangkan sayangnya dari Streamplify kalau dilihat dari segi warna agak shifting gitu. Jadi dia bentuknya tuh agak sedikit ke magenta gitu. Kalau misalnya teman-teman lihat ya, nih wajah saya tuh kelihatan pertama wash out ya. Ini kelihatan nih wash out. Sebenarnya dari Logitech juga kelihatan wash out, tapi masih ketara di Streamplify. Kayak gitu. Terus juga dari baju, warna baju, saya kan menggunakan baju warna hitam. Kelihatan banget kalau Logitech 920 Pro, benar warnanya tuh kelihatan hitam gitu. Sedangkan kalau dari Streamplify, warnanya itu agak bener kan shifting ke magenta gitu. Agak sedikit kemerahan gitu. Jadi bentuknya agak sedikit ungu nih. Kayak gitu. Terus juga dari gorden, ini saya gordennya warna biru. Kelihatan banget kalau yang Logitech itu warna birunya pas, agak sedikit biru tua ya. Sedangkan kalau dari Streamplify tadi karena agak sedikit ke magenta, jadi kelihatan kayak biru agak muda tapi agak tetap kemerahan. Kayak gitu. Oke,
Tapi selain tadi udah ketajaman, terus warna, berikutnya adalah motion. Kita tahu kalau misalnya Streamify itu bisa sampai 60 fps, sedangkan Logitech C920 Pro itu cuma sampai di 30 fps. Tapi di dalam tes kali ini saya semua settingnya sama-sama 30 fps. Dan kalau misalnya saya gerakin nih, tuh, gerakan tangan ya, tuh, sama kan? Tuh, jadi dari segi motion, dua-duanya nggak beda jauh ya. Tuh. Tuh. Nah, itu sih kalau misalnya ini dalam keadaan cahaya yang memadai ya. Jadi key light-nya jelas, fill light-nya jelas, jadi semuanya terang. Tuh. Jadi cuma Streamify yang agak tajam, tapi warnanya agak sedikit bergeser ke magenta, sedangkan Logitech tetap menjaga kualitas warnanya sesuai dengan yang aslinya, tapi dari tingkat ketajaman agak sedikit kurang, jadi sedikit soft-soft seperti itu. Tapi keuntungannya dari skin tone juga kelihatan real, warna baju juga real, warna gorden belakang juga real. Ya, itu sih kelebihan dari Logitech, sedangkan Streamify cuma dari ketajaman dan detail ya, lebih pas kayak gitu. Oke, berikutnya kita coba untuk yang low light. Oke, sekarang kita lagi dalam kondisi low light. Jadi semua jendela saya tutup gordennya, walaupun sekarang lagi di siang hari. Terus juga lampu juga saya matikan. Nah, jadi kayak gini nih kualitasnya. Tuh, gimana? Lebih ketara ya, Streamify untuk warna itu makin magentanya tuh makin kelihatan gitu. Tuh, ini juga makin kelihatan, wajah saya juga agak sedikit ke magenta, tangan saya tuh. Sedangkan kalau Logitech C920 Pro, dia untuk warna berhasil menjaga kualitas warnanya walaupun dalam kondisi low light, kayak gitu. Tapi balik lagi, Streamify lagi-lagi juara untuk bagian ketajaman. Tuh, teman-teman bisa lihat. Dari mata saya aja di sini udah kelihatan banget, dia lebih jelas. Rambut juga walaupun dalam keadaan gelap, dia juga kelihatan lebih jelas. Sedangkan kalau dari Logitech C920 Pro, dia semua jadi soft kayak gitu ya. Kayak gitu. Terus juga dari segi motion, tuh, walaupun sekarang sama-sama 30 fps, tapi tuh, jadi C920 Pro jadi lebih delay tuh. Tuh. Kalau bisa dalam keadaan lihat jadi lebih delay. Sedangkan Streamify tetap kecepatannya sama dengan apa yang saya gerakkan. Seperti itu. Iya, warna tadi bener ya berubah, baju berubah, gorden berubah, wajah berubah, terus detail kulit. Tuh, udah kelihatan ya kalau misalnya Streamify dari ketajaman jelas tuh. Dari rambut, di sini, dari sini aja udah kelihatan banget tuh, masih kelihatan kerutannya masih ada gitu. Sedangkan kalau yang Logitech udah soft semua kayak gitu. Inilah kalau low light ya. Sama tadi udah saya cek satu-satu. Kalau misalnya ini kan kita udah coba low light nih, sama udah coba yang lampunya nyala. Sekarang kita coba jika keadaan low light, tapi di belakang backlight. Jadi kita buka aja dulu gordennya. Nah, kayak gini. Tuh. Nah, kalau misalnya C920 Pro, dia exposure-nya berubah-berubah ya. Begitu saya gerak, tuh. Nah, exposure-nya itu berubah-berubah karena pencahayaan yang masuk ke dalam webcam itu juga berubah-berubah. Sedangkan kalau Streamify, dia tetap konsisten menjaga exposure-nya. Tuh. Jadi walaupun saya mau kemana-mana, dia tetap menjaga konsistensinya gitu. Gitu sih. Sama kalau di dalam keadaan low light, Logitech juga lebih struggle untuk autofocusnya. Jadi kalau tadi saya bisa gerak-gerak, mungkin teman-teman tadi sempat notice bahwa dia tuh autofokusnya berubah kayak gitu. Jadi muka saya agak lebih buram, udah soft, agak buram lagi. Nah itu di Logitech C920 Pro. Sedangkan kalau di Streamify, karena dia tajam, jadi mau saya kemanapun, tetap kelihatan tajam dan exposure-nya juga konsisten. Nggak berubah-berubah. Seperti itu.
Nah, untungnya untuk Streamplify Cam itu untuk settingan warnanya masih bisa kita atur nih. Kalau misalnya di OBS tuh bisa teman-teman klik 2 kali di sini terus pilih configure video. Nah, saya tuh pernah pengalaman punya webcam yang lebih murah harganya. Itu begitu saya coba ubah settingan warnanya di configure video, dia tuh langsung nge-crash gitu. Jadi pas saya misalnya geser kursornya ini tuh dia nge-crash gitu. Tapi sedangkan di Streamplify ini aman ya. Tuh, jadi bisa teman-teman bisa atur lagi nih. Jadi kalau misalnya kayak tadi kan kita terlalu sharpness terus agak sedikit magenta, jadi bisa kita atur nih. Misalnya kontrasnya kita naikin dikit di 45. Habis itu sharpness-nya tadi kan terlalu tajam ya, Streamplify kita turunin ke 30. Terus juga apa namanya? Gamanya biar tidak terlalu terang nih, kita kecilin aja 0. Terus untuk gain juga kita turunin aja ke 55. Tuh, kayak gini. Ini masih terlalu tajam ya. Maksudnya warna hitamnya mungkin kontrasnya bisa kita turunin lagi sampai 30 mungkin. Ke 30. Nah, oke. Tuh. Ya, setidaknya better lah ya gitu. Walaupun mungkin warna magentanya masih kelihatan lebih jelas, tapi setidaknya untuk warna birunya masih lebih baik, skin tone saya juga setidaknya masih lebih baik dan tidak terlalu wash out kayak tadi ya, terang kayak gitu. Nah, itu sih salah satu keuntungannya menggunakan Streamplify kayak gitu. Masih aman lah jika kita mau utak-atik settingan videonya. Nah, selanjutnya mari kita coba tes kualitas mikrofon yang ada dari kedua webcam ini. Kalau sekarang saya masih menggunakan mic wireless, yaitu dari Rode Wireless Go yang saya pasang di kerah baju saya. Tuh, kedengeran kan? Nah, sekarang mari kita coba pindahkan ke Logitech C920 Pro. Nah, sekarang kita sudah menggunakan mic internal dari Logitech C920 Pro. Kira-kira gimana nih kualitasnya? Jadi teman-teman bisa kedengaran ya, saya berada di dalam ruangan dekat jendela dan komputer saya nih yang monitor itu dekat banget sama CPU dan kipasnya lumayan cukup kencang kalau menurut saya ya. Ini suara kipas di komputer saya lumayan cukup kedengaran dan ruangan saya ini juga saya menggunakan AC. Nah, gimana? Jadi gimana kualitas dari suara saya maupun dari suara ambien yang ada di ruangan? Seperti itu. Oke, sekarang saya coba pindah ke Streamplify Cam. Nah, sekarang saya sudah menggunakan mic internal dari Streamplify Cam. Nah, beginilah kira-kira kualitas suaranya. Gimana teman-teman? Coba dicek suara ambiennya. Dan suara saya jika berbicara langsung dari ini dengan jarak sekitar 1 meter lah gitu dari badan saya sampai ke webcamnya yang berada dipasang di atas monitor kayak gitu. Gimana? Oke? Nanti tulis ya di kolom komentar di bawah kira-kira kalian lebih prefer mana untuk mikrofonnya, baik langsung dari Logitech C920 Pro atau dari Streamplify Cam. Oke, kalau ini cuma sebagai referensi aja, kalau misalnya teman-teman lagi berada di dalam ruangan seperti ini yang kondisinya minim cahaya, atau misalnya dalam kondisi low light seperti ini, mungkin sebaiknya Streamplify Cam-nya kamu padukan dengan lampu ring light. Nah, kebetulan dari Streamplify dia juga mengeluarkan produk ring light yang namanya ring light 10 atau ring light 10. Jadi adalah lingkaran 10 inci lampu yang bentuknya melingkar. Dan soalnya kalau misalnya kita pakai nih dengan webcamnya, tuh hasilnya itu udah sangat-sangat memadai untuk kegiatan video call dan live streaming. Nah, itu dia hasil pengetesan dari Streamplify Cam. Sekarang kita masuk ke bagian kesimpulan. Menurut saya ya, Streamplify Cam ini cocok untuk teman-teman yang membutuhkan webcam dengan kualitas tajam, dengan motion blur yang lebih natural pada saat low light, dan mampu secara konsisten menjaga kualitas exposure gambarnya di resolusi Full HD. Walau dari segi warnanya agak lebih shifting ke magenta sih, sehingga warna kulit dan beberapa warna yang muncul jadi agak kurang natural. Tapi nggak perlu khawatir, setidaknya kita masih bisa atur warnanya ini di settingan pada OBS-nya.
Sekian video saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kamu terhadap webcam dari Streamplify ini. Jangan lupa untuk like video ini jika bermanfaat. Lalu share video ini ke teman-teman kamu yang mungkin sedang mencari referensi webcam untuk kegiatan streaming atau video call meetingnya. Tidak lupa saya selalu ingatkan untuk subscribe channel Empalme Studio karena di sini banyak sekali informasi menarik tentang seputar broadcast dan live streaming, dari review peralatannya sampai tutorialnya. Niko undur diri dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.